Kalau kita sudah bahas di dalam pertemuan yang kemarin, mulai dari definisi zakatul fitri itu, bahwasanya zakat itu bisa diklasifikasikan menjadi dua. Ada yang disebut zakatul fitri, zakat yang berkaitan tentang pensucian diri kita. Sehingga zakatul fitri itu di dalam keterangan hadis yang sudah kita baca kemarin, dia itu aspek spiritualitasnya itu tuhratan lis-shaim, sebagai pensuci atau pembersih jiwa orang yang berpuasa itu minal lagwi wa rafas, dari perkara-perkara yang negatif atau yang diistilahkan oleh HPT kita itu dengan mujtanabatu as-shaim, yaitu perkara-perkara yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang yang berpuasa. Nah, dengan kita menjalankan zakatul fitri, itu diharapkan kita mendapatkan pensucian jiwa kita secara totalitas. Nah, sehingga zakatul fitri itu digambarkan tuhratan lis-shaim, sebagai media untuk purifikasi jiwa orang yang muslim dari segala sesuatu yang sifatnya itu negatif. Tetapi juga zakatul fitri itu dihubungkan dengan tu'matan lil masakin, dihubungkan kepada nilai kepekaan sosial kita, bagaimana kita melakukan santunan dan membantu saudara-saudara kita yang miskin, terutama di hari raya itu yang merupakan Yaumul Aid atau Yaumul Farah, hari kegembiraan, yang mana saudara-saudara kita yang miskin itu paling tidak kita gembirakan di hari tersebut. Tetapi yang nanti kita coba bahas secara menarik dalam pandangan kita tarjih, bahwasanya tu'matan lil masakin itu memang diprioritaskan pada hari raya, tapi juga di hari-hari berikutnya itu yang penting untuk dipikirkan. Sehingga zakat dikembangkan, diberdayakan, itu menjadi pembahasan yang kita akan coba angkat, sehingga kita betul-betul memahami esensi zakat itu. Yang mana orang yang mustahik, yang berhak menerima zakat itu, ketika kita berikan zakat, maka diharapkan tahun ke depan itu ia sudah menjadi muzaki. Tidak lagi mustahik orang yang berhak menerima zakat, tapi juga dia bisa berubah status sosialnya dari seorang mustahik menjadi muzaki, orang yang memberikan zakat. Ini yang dipikirkan dan dicari solusinya di dalam ketarjihan kita. Itu zakat yang pertama, yaitu yang disebut sebagai zakatul fitri, zakat yang dibayarkan karena kita berbuka setelah kita menjalani ibadah puasa yang memiliki dua dimensi tadi, sebagai purifikasi seorang yang menjalankan ibadah puasa supaya puasa itu betul-betul mencapai tingkatan spiritualitas yang tinggi, yaitu la'allakum tattaqun itu. Kemudian yang kedua, tu'matan lil masakin, sebagai sarana bagaimana kita memiliki kepekaan sosial, kesadaran sosial melalui ibadah puasa yang kita dilatih tiap hari merasakan penderitaan saudara-saudara kita, yaitu kaum fuqara dan masakin. Dan melalui ibadah puasa ini, maka ibadah puasa ini juga memiliki aspek apa yang saya istilahkan kemarin dengan teologi sosial, yaitu mengembangkan sikap kepekaan sosial. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, zakat yang kedua itu disebut zakatul mal, zakat yang berkaitan dengan harta benda, yaitu bagaimana kita membersihkan kekayaan kita. Bahwasanya dalam pandangan Islam, harta yang kita miliki
itu merupakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya kita kelola sebaik-baiknya tanpa menghilangkan hak-hak orang fakir dan orang miskin. Dan dengan melalui zakatul mal kita diharapkan untuk melakukan purifikasi harta-harta kita supaya tidak ada di dalam harta kita itu hak-hak yang sebenarnya tidak pantas untuk kita miliki, yaitu hakul fuqara wal masakin, yaitu hak-hak orang fakir dan miskin. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah tentang dual zakat yang ada di dalam ajaran Islam. Tetapi fokus kajian kita ini yaitu berkaitan tentang zakatul fitri. Kemudian sudah kita bahas juga tentang orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitri. Ini dikatakan dalam firman Allah, liyunfiq du sa'atin min sa'atih. Artinya orang yang memiliki kelapangan rizki, baik laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, atau ala kulli muslimin, atau ala kulli fardin minal muslimin, atas setiap individu dari seorang muslim yang memiliki kelapangan di malam dan hari raya fitri atau idul fitri, itu dianjurkan untuk mengeluarkan zakatul fitri. Dan kemudian juga kemarin sudah kita bahas tentang kadar zakatul fitri yang kita dianjurkan untuk dibayar. Dari beberapa keterangan hadis bahwasanya zakatul fitri itu dikatakan so'an min tamrin, so'an min syairin, kemudian so'an min akhitin, so'an min zabibin, yaitu satu so' dari tamar, dari syair gandum, dari akid atau keju, kemudian zabib dari kismis, yang mana ini merupakan makanan-makanan pokok di masa Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian bagaimana tentang konteks di negara kita yang mana makanan-makanan tersebut bukan makanan pokok? Maka dilakukan apa yang disebut dengan kias, yaitu menganalogikan makanan pokok yang terdapat di dalam teks dan dikeluarkan zakatnya di zaman Rasulullah dengan makanan pokok yang ada di negara kita. Maka zakatul fitri di negara kita itu bisa berupa makanan pokok, misalnya beras, kemudian sagu mungkin di Indonesia Timur, ataupun juga bisa diuangkan, yaitu kita mengeluarkan dengan daf'ul qimah dalam bahasa fikih itu, membayar nilai dari makanan pokok tersebut yang berupa uang. Ya, ini sebagaimana pandangan Al-Imam Abu Hanifah, kemudian juga pendapat ini didukung juga atau dipilih oleh Majelis Tarjih karena melihat zaman yang modern yang mana tidak semua orang itu bisa memiliki makanan pokok, maksudnya dia harus beli, kemudian juga melihat orang fakir dan miskin ketika dikasih zakatul fitri misalnya berupa makanan pokok, kemudian mereka juga dijual lagi karena pada dasarnya mereka membutuhkan misalnya lauk pauk atau daging yang lebih nikmat, karena mungkin bagi fuqara dan masakin pada konteks sekarang itu soal beras itu sudah ada misalnya. Nah, oleh sebab itu dalam pandangan tarjih membolehkan juga zakatul fitri itu dibayar dengan uang, yang uang itu senilai makanan pokok tadi, yaitu satu sok. Dan pendapat Al-Imam Abu Hanifah ini misalnya dalam mazhab Syafi'i pun sekarang juga sudah mulai diadopsi. Ya, dari 4 mazhab itu hanya Imam Abu Hanifah saja sebenarnya yang membolehkan membayar zakat dengan uang. Jadi kalau kita melihat mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab yang dominan di negara kita, itu sebenarnya rumusan mazhab yang awal itu tidak membolehkan membayar zakatul fitri berupa uang, tetapi sekarang ijtihad ya tentu berubah karena sesuai dengan konteks yang kita hadapi di zaman modern ini,
dan juga lebih fleksibel sehingga orang menjalankan syariat itu lebih mudah, ya, sehingga misalnya di kitab-kitab mazhab Syafi'i dari Al-Fiqh Al-Manhaji yang ditulis oleh Syekh Dr. Mustafa Dibbugo dan kawan-kawannya itu juga membolehkan membayar zakatul fitri dengan daf'ul qimah, yaitu membayar nilai makanan pokok itu, maksudnya dikonversikan dalam bentuk uang. Ini yang juga yang dipahami oleh Majelis Tarjih, dan sehingga Bapak Ibu sekalian misalnya ingin membayar zakatul fitri ke lembaga-lembaga Muhammadiyah, misalnya ke Lazismu, ya nanti menggunakan uang insya Allah tidak ada masalah. Jadi panjenengan tidak usah misalnya membawa bahan makanan pokok, misalnya beras, kemudian diserahkan ke Lazismu. Tidak usah semacam itu, cukup membayar nilai dari makanan pokok tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau tadi dari beberapa hadis dikatakan bahwasanya kadar zakatul fitri itu 1 sok. 1 sok itu berapa? Nah, itu dalam Majelis Tarjih kita 1 sok itu sama dengan 1/6 liter Mesir, yaitu sama dengan 2167 gram. Tetapi ini menggunakan berat timbangan gandum. Tapi kalau di suatu daerah seperti di Indonesia yang makanan pokoknya itu beras, itu nilai ukurannya lebih besar daripada gandum tadi. Kalau gandum tadi kan cuma 2167 gram. Nah, sehingga dalam pandangan Majelis Tarjih, zakatul fitri karena kita menggunakan beras itu ya kira-kira 2,5 kilogram. Ini kira-kira. Karena 1 sok itu kan 4 mud. 1 mud itu kira-kira 6 ons. Jadi 6 ons kali 4 kan gitu. Kemudian 1 mud itu berapa? Kira-kira jenengan menggunakan 2 telapak tangan ini ukuran yang sangat tradisional ya. Jenengan menggunakan 2 telapak tangan ini yang standar, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil tangannya. Ini satu cakupan satu cidukan lah gitu dari beras itu dicidukkan dengan 4 kali. Nah, itu kira-kira satu sok itu kalau tidak menggunakan timbangan atau takaran dengan media yang sangat konvensional atau sangat tradisional. Ya kira-kira 2,5 kilogram. Ya memang ini sering menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan sekarang 3 kilo. Ya saya kira itu tidak usah diperdebatkan. Dan juga karena 2,5 kilogram ini kan kira-kira ya standarnya semacam itu. Kalau dilebihkan juga nggak apa-apa. Misalnya bayar dengan 3 kilo dan itu juga nggak apa-apa dan bagus-bagus saja. Tapi bagi mungkin kalangan-kalangan fuqara dan masakin yang sebenarnya mereka juga secara ekonomi tidak begitu kuat gitu. Nah, untuk membayar 2,5 kilogram karena mereka masih memiliki kelebihan makanan sehari dan semalam dan membayarnya 2,5 kilogram itu juga bisa saja. Nah, sehingga sampai sekarang Majelis Tarjih tetap berpandangan kadar zakatul fitri itu 2,5 kilogram. Itu kira-kira semacam itu karena ukurannya dalam pandangan fikih itu sifatnya takdirian. Takdirian itu berdasarkan perkiraan, bukan tahdidian. Kalau tahdidian itu harus pasti ukurannya harus pasti semacam itu. Itu bedanya. Nah, sehingga bisa jadi terjadi beberapa perbedaan di kalangan masyarakat dan itu wajar karena sifatnya ini takdirian dalam menentukan berapa tepatnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, berikutnya kita coba akan bahas orang yang berhak menerima zakat fitri. Nah, ketika disebut zakat,
maka secara umum berdasarkan surat At-Taubah itu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya, kata zakat itu diberikan kepada asnaf thamaniyah atau 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat itu, mulai dari fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, orang yang gharim, fisabilillah, ibnu sabil, yang 8 itu karena disebut zakat. Hanya saja dalam konteks zakatul fitri ini ada skala prioritas, yang mana skala prioritasnya itu diprioritaskan kepada masakin sesuai dengan hadis Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas qol, dari Ibnu Abbas ia berkata, farada Rasulullah SAW zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi wa rafath. Allah Subhanahu wa taala memfardukan zakatul fitri sebagai pembersih bagi orang yang puasa minal lagwi wa rafath. Kemudian juga dikatakan wa tu'matan lil masakin, dan sebagai pemberi makanan untuk orang miskin. Maka kalau melihat redaksi hadis Ibnu Abbas ini dengan redaksinya wa tu'matan lil masakin, sebagai pemberi makan bagi orang-orang miskin, ini seolah-olah mengindikasikan bahwasanya skala prioritas pendistribusian zakatul fitri itu ditujukan kepada masakin. Tetapi dalam pandangan Majelis Tarjih, meskipun Majelis Tarjih dulu ini memprioritaskan bahwasanya zakatul fitri itu ya untuk masakin sesuai dengan teks yang ada di dalam HPT kita jilid 1. Hanya saja di muktamar kemarin, di muktamar ke-31 di Gresik, ini dikaji ulang lagi, sehingga berkesimpulan meskipun dalam hadis itu dikatakan wa tu'matan lil masakin, ini maksudnya itlaqul juz wa iradatul kul. Hadis ini menggunakan redaksi parsial, tetapi yang dikehendaki adalah asnaf thamaniyah yang secara komprehensif dan lengkap. Sehingga penyebutan wa tu'matan lil masakin ini tidak membatasi zakat fitri hanya diperuntukkan untuk orang-orang miskin, tetapi meskipun nilainya skala prioritas. Sehingga zakatul fitri apabila dibagikan oleh orang-orang miskin itu sudah cukup, bisa digunakan untuk asnaf-asnaf yang lain, termasuk untuk fisabilillah, untuk pengembangan segala aktivitas di dalam sosial keagamaan ini. Ya meskipun tetap skala prioritasnya itu kepada masakin itu. Ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah tentang orang yang berhak menerima zakatul fitri. Nanti kita akan coba diskusikan lebih dalam. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kapan waktu pelaksanaan zakatul fitri ini? Yang pertama kita juga lihat dulu waktu pembayaran atau penarikan. Zakatul fitri itu mulai dikeluarkan atau mulai dibayarkan pada bulan Ramadan. Jadi ketika sudah masuk bulan Ramadan itu boleh dikeluarkan zakatul fitri. Ini berdasarkan hadis, dan juga saya kutip, kalau dengan mempunyai HPT di rumah bisa dilihat di keputusan zakatul fitri atau kitabuz zakah, di hadis yang pertama atau dalil pertama itu ada hadis dari Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadan. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memfardukan zakatul fitri, zakat fitrah min Ramadan, dari bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu ya tentu dimulai dari 1 Ramadan. Nah, sehingga zakatul fitri itu sudah dianggap sah ketika dikeluarkan di bulan Ramadan. Ya meskipun di kalangan ulama ada berbagai macam pendapat. Ya, kebetulan pendapat yang sama dengan pendapat tarjih sebagaimana pendapat mazhab
Asy-Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu zakatul fitri ketika dikeluarkan di bulan Ramadan, tanggal apapun selama di bulan Ramadan itu hukumnya sah. Berbeda dengan pandangan Imam Ahmad dan Imam Malik yang membolehkan hanya 1 hari atau 2 hari sebelum Id. Demikian juga misalnya Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah itu lebih longgar. Bahwasanya zakatul fitri itu boleh diberikan kapanpun. Ya, termasuk sebelum Ramadan atau setelah Ramadan. Ini pendapatnya lebih fleksibel. Tapi kalau tarjih berdasarkan teks tadi, hadis Ibnu Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan. Karena ada min Ramadan, dari bulan Ramadan, dan ini nanti lebih kontekstual dan relevan bagi pengembangan zakat di konteks modern ini. Misalnya Muhammadiyah sudah punya lazismu dan sebagainya, sehingga memudahkan dan tidak dipahami zakatul fitri nanti harus dibagikan diserahkan 1 atau 2 hari sebelum Id, nanti membludak, malah repot juga penanganannya kan itu. Nah, sehingga di sini ada kelenturan di dalam mulai mengeluarkan zakatul fitri. Nah, kemudian selambat-lambatnya itu sebelum sholat Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Karena hadis Ibnu Abbas yang sudah pernah kita sampaikan itu, man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun. Siapa yang menunaikan zakatul fitri sebelum sholat, qabla sholat itu qabla sholatil Id, qabla sholati Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri, fahiya zakatun maqbulatun, maka itu zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Itu. Barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Id, maka sekedar sedekah dari beberapa sedekah. Nah, ini waktu yang selambat-lambatnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pembayarannya zakat fitri boleh dimajukan sebelum terbenamnya matahari akhir Ramadan. Ini penting. Sebelum terbenamnya matahari akhir Ramadan. Sehingga Bapak Ibu sekalian kalau punya HPT, ini redaksinya sangat dalam. Coba dikatakan idza gharabat syamsu akhiri Ramadan. Apabila terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan, artinya orang itu diwajibkan membayar zakat fitri itu ketika sudah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Nah, ini bisa kita lihat dasarnya tadi hadis Ibnu Abbas tadi, man addaha qabla sholati fa zakatun maqbulatun. Qabla sholat, ini qabla sholat itu hari kita menunaikan sholat Id itu yang namanya hari dalam perspektif kalender Islam atau yang disebut kalender Qamariyah itu kan diawali dengan ghurub asy-syamsi, terbenamnya matahari. Jadi akhir dari bulan Ramadan sudah terbenam matahari, itu awal dari hari. Nah, itu sehingga wajibnya itu di situ dan sampai qabla sholat, sampai sebelum kita menunaikan sholat Id, maka di sana dikatakan bayya zakatun maqbulah, maka zakat yang diterima. Tapi kalau melebihi dari setelah Id, maka dikatakan faya sodakotun. Ini tanpa al. Faya sodakotun minas sodakot. Maka sekedar sedekah dari sedekah-sedekah yang lain. Ini yang dijadikan acuan atau dasar. Kemudian tadi, kenapa kok di majelis tarjih dipahami bahwasanya zakatul fitri itu sudah boleh atau sudah diperbolehkan membayarnya ketika sudah masuk bulan Ramadan. Ini diantaranya selain hadis Ibnu Umar yang saya katakan tadi, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri min Ramadan, juga ada hadis secara khusus yaitu dari An Aliyin Annal Abbas
Sa'ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Ali bahwasanya Abbas bertanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi ta'jili shadaqatihi, tentang bagaimana melakukan takjil. Takjil itu menyegerakan pembayaran zakat fitrah sebelum waktunya, qabla an tahilla, sebelum waktunya. Farokhso, maka memberikan rukhsah siapa Nabi lahu bagi Al-Abbas bidzalika, dalam masalah itu, maksudnya bitakjili shadaqati, dalam menyegerakan zakatnya. Sehingga dari sini Majelis Tarjih berpandangan ketika sudah masuk bulan Ramadan itu sudah bisa dikeluarkan zakatul fitri, dan ini sangat relevan dan memudahkan dalam penanganan zakat, terutama di konteks modern ini. Zakatul fitri sudah dikelola oleh lembaga-lembaga amil zakat, termasuk juga Lazismu. Dan ini terobosan Muhammadiyah di dalam kesejarahan Islam di Indonesia. Dulu zakatul fitri itu tidak dikelola secara organisatoris. Artinya zakatul fitri itu diberikan kepada kiai atau mudin gitu. Dan ketika Muhammadiyah berdiri di awal-awal sudah melakukan pembaruan dalam pendistribusian zakatul fitri. Sehingga Muhammadiyah mengusulkan zakatul fitri itu dikelola oleh panitia. Sehingga muncul kepanitiaan, dan zakatul fitri itu pembagian pendistribusiannya lebih jelas dan transparan. Tidak seperti sebelum-sebelumnya hanya di pendistribusiannya diberikan kepada kiai atau mudin. Ini beberapa terobosan Muhammadiyah di dalam konteks keislaman di Indonesia yang Bapak Ibu sekalian perlu pahami. Ya, meskipun konteks sekarang zakat fitri diberikan kepada lembaga, disuruh untuk mendistribusikan melalui kepanitiaan, itu sudah hal yang lumrah. Tapi di awal-awal Islam di Indonesia, ya tentu ini sebuah hal yang sangat baru dan merupakan terobosan gitu. Demikian juga nanti ketika kita sudah masuk pada sholatul Idain. Kenapa kok Muhammadiyah mulai tahun 1925 itu sudah melakukan sholat Idain secara publik di lapangan? Nah, ini ternyata nggak mudah, karena ketika itu orang yang sholat Idain di lapangan itu dianggap aneh, karena secara umum masyarakat kita bermadzhab Syafi'i yang menilai bahwasanya sholatul Idain itu lebih baik dilakukan di masjid, karena menganggap masjid itu tempat yang paling mulia. Maka Muhammadiyah sudah mencoba melakukan tajdid. Ini karena Muhammadiyah karakter dasarnya sebagai harakat tajdid, yaitu tajdid fiddin, pembaruan di dalam agama dengan melakukan ihya sunnah atau menghidupkan sunnah yang dilakukan oleh Nabi, yaitu Nabi di dalam melakukan sholatul Idain itu fil musolla. Fil musolla itu maksudnya di tanah lapang. Nah, ini yang dihidupkan lagi di dalam kesejarahan Islam di Indonesia melalui Muhammadiyah. Ya, termasuk konteks di sini. Muhammadiyah juga melakukan perubahan dari zakatul fitri yang diberikan kemudian didistribusikan melalui mudin tadi atau kiai tadi, dirubah kepada sistem kepanitiaan. Nah, sehingga zakatul fitri itu sekarang pengelolaannya lebih modern dan juga lebih produktif, bukan konsumtif yang dulu dibagikan ya habis, tidak semacam itu. Ini yang dipikirkan dan diberikan solusinya melalui pemikiran Majelis Tarjih. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah, kemudian pemberian waktu yang lebih panjang dalam pembayaran zakat fitri sebelum waktu akhir Ramadan akan lebih memudahkan bagi masyarakat. Nah, terutama apabila pengumpulan zakat fitrah itu dilakukan di dalam sebuah kepanitiaan. Nah, ini tentu yang dilakukan lembaga-lembaga Muhammadiyah seperti Lazismu ini dengan adanya fatwa bahwasanya zakatul fitri itu ketika sudah bulan Ramadan sudah bisa diberikan, ini lebih memudahkan. Ini.
Kemudian ada beberapa catatan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yaitu jatuh tempo zakat fitri adalah pada saat terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadan. Ini penting, ada tag yang mungkin jenengan bisa hafalkan, dan tagnya sangat simpel. Idza gharabat syamsu akhiri Ramadan. Ini tag keputusan kita dulu. Apabila terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan, itu jatuh temponya zakatul fitri, yaitu kita diwajibkan mengeluarkan zakatul fitri. Nah, sehingga ini kaidah yang kita coba lihat di dalam beberapa kasus setelahnya. Orang muslim yang meninggal sebelum saat tersebut tidak wajib dibayarkan zakat fitrinya. Karena apa? Karena ia meninggal sebelum diwajibkan membayar zakatul fitri. Misalnya sekarang ini akhir daripada bulan Ramadan, ternyata ada orang yang meninggal sekarang ini, kan matahari belum terbenam, maka tidak usah dibayarkan zakatul fitri karena dia belum melewati terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan itu. Nah, kemudian yang kedua, anak yang lahir sesudah terbenam matahari tidak wajib dibayarkan zakat fitrinya. Karena kenapa? Ia lahir setelah zakat fitri jatuh tempo. Misalnya sekarang ini akhir bulan Ramadan, kemudian terbenam matahari. Setelah terbenam, setelah sholat maghrib, dilahirkan seorang bayi. Maka bayi tersebut tidak wajib membayar zakatul fitri. Kenapa? Karena dia tidak melewati akhir dari bulan Ramadan ketika terbenamnya matahari. Itu yang dimaksud di rumusan kita itu, idza gharabat syamsu akhiri Ramadan. Apabila terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Nah, kemudian juga sebaliknya, orang yang meninggal sesudah terbenam matahari hari terakhir Ramadan, dan orang masuk Islam atau anak yang lahir sebelum terbenam matahari terakhir Ramadan, maka wajib membayar atau dibayarkan zakat fitrinya. Nah, kenapa? Karena orang-orang ini melewati terbenamnya matahari di hari akhir daripada bulan Ramadan. Itu yang dijadikan acuan kapan jatuh tempo zakat fitri. Sehingga dari sini Bapak Ibu sekalian, kalau menemukan kasus-kasus yang kita paparkan tadi, bisa memberikan hukumnya. Tadi yang intinya jatuh temponya, kaidahnya itu ketika terbenamnya matahari pada akhir Ramadan, maka ini diwajibkan membayar zakat fitri. Ini yang perlu untuk dicatat. Nah, kemudian kalau kita melihat hadis dari Ibnu Abbas tadi, dikatakan man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Itu diperoleh pengertian bahwa zakatul fitri itu dipandang sah apabila ditunaikan sebelum sholat Idul Fitri dilakukan. Artinya zakatul fitri yang disebut sebagai zakatun maqbulatun, zakat yang diterima di sisi Allah, ketika ditunaikan qabla sholat, sebelum sholat, maksudnya sebelum sholat Idul Fitri. Tetapi kaidah umum ini terkadang di dalam prakteknya menemukan beberapa problem atau permasalahan gitu, dan mendapatkan kesulitan. Ya, misalnya bagaimana? Misalnya di sini dijelaskan, namun tidak mustahil terjadi setelah zakatul fitri disalurkan ke daerah penarikan, ternyata masih terdapat kelebihan. Untuk menyalurkan kelebihan zakatul fitri tersebut di daerah lain sebelum sholat Id seringkali menemui kesulitan. Misalnya ketika lembaga amal zakat menerima zakatul fitri, sebelum sholat zakatul fitri itu sudah semaksimal mungkin didistribusikan.
Karena saking membludaknya zakatul fitri, sehingga untuk mendistribusikan zakatul fitri kepada tangan fuqara wal masakin, sebelum sholat itu terkadang terjadi kendala, saking banyaknya apa? Zakat. Misalnya di antara kendalanya untuk menjangkau fakir miskin itu terkendala transportasi. Kemudian kendala-kendala yang lain. Maka ketika itu bagaimana? Maka dalam pandangan tim fatwa tarjih, oleh karena itu zakatul fitri baru dapat disalurkan setelah sholat idul fitri dilaksanakan, itu boleh. Karena yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kemudahan dan tidak mengendaki kesulitan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani syariat bagi seorang jiwa kecuali sekedar kemampuannya. Kemudian juga berdasarkan kaidah fikih, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu bisa menjadikan sesuatu itu mudah. Oleh sebab itu, atas dasar dan kaidah di atas, jika pembagian zakat fitri dilakukan setelah sholat id disebabkan, kenapa? Ada kesulitan yang tidak bisa ditanggulangi oleh panitia, maka zakatul fitri dalam konteks yang tadi itu boleh diserahkan setelah sholat id. Dan ini di kota-kota besar, ini sering terjadi. Karena saking banyaknya zakatul fitri yang diserahkan kepada lembaga atau kepada kepanitiaan, dan ternyata ada kendala-kendala meskipun panitia sudah semaksimal mungkin untuk mendistribusikan zakatul fitri kepada al-fuqara dan masakin sebelum sholat id. Ternyata ada kendala-kendala yang di luar kemampuan. Akhirnya dengan segala keterpaksaan zakatul fitri itu ditunda dan didistribusikan setelah sholat id. Maka dalam pandangan tarjih dengan melihat kaidah-kaidah tadi itu diperbolehkan, ya, karena ini kan konteksnya apa? Keterpaksaan dan kesulitan dengan beberapa kaidah yang kita sebutkan tadi, mulai dari ayat yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, demikian juga al-masyaqqatu tajlibut taisir. Nah, sehingga dari sini apa? Ada rekomendasi ketika itu yang dikemukakan oleh tim fatwa tarjih, yaitu disampaikan himbauan agar orang-orang apa wajib zakat fitri itu untuk disegerakan mengeluarkan zakatul fitri atau tidak terlalu dekat dengan hari raya Idul Fitri. Yang maksudnya ini sebagaimana yang dipahami tadi, sehingga dalam pandangan Muhammadiyah zakatul fitri itu kan mulai dari bulan Ramadan itu boleh saja sudah diberikan kepada panitia, supaya panitia memiliki waktu yang sangat luas dan tahu medan bagaimana mendistribusikan zakatul fitri itu sehingga bisa didistribusikan sebelum pelaksanaan sholatul id secara tepat itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini kita coba lihat pembaruan distribusi zakatul fitri. Ini beberapa hal yang disampaikan di dalam munas tarjih kita yang ke-31 kemarin, meskipun belum ditanfid tapi sudah diusulkan, sudah banyak disosialisasikan termasuk oleh MTT pusat sendiri, meskipun ini belum ditanfid. Yang ditanfid dari sekian putusan munas tarjih kita itu yang disegerakan ya kemarin itu tentang kriteria awal waktu subuh yang dari minus 20 derajat ke minus 18 derajat, ya, karena pentingnya kriteria awal waktu subuh itu supaya ditanfid duluan, dan alhamdulillah kita sudah bisa menjalankan itu. Nah, di sini ada pembaruan distribusi zakatul fitri dari beberapa hadis Rasulullah, termasuk 4 hadis pokok dalam zakatul fitri yang sudah kita
diskusikan itu ada beberapa fungsi dan tujuan dari zakatul fitri. Ini coba kita pahami. Yang pertama, zakatul fitri adalah hak bagi fakir dan miskin dan sebagai makanan bagi mereka. Karena redaksi hadis Ibnu Abbas Ibnu Abbas itu bahwasanya Rasulullah mengatakan buat tu'matan lil masakin. Ya, berarti ini hak bagi fakir miskin dan sebagai makanan bagi mereka. Kemudian kalau kita lihat tujuan zakatul fitri itu adalah membantu fakir miskin di hari raya agar ikut gembira. Karena ada hadis yang lain Rasulullah mengatakan aghnuhum fi hadzal yaum, atau dalam redaksi yang lain aghnuhum anis su'al fi hadzal yaum. Cukupkanlah orang fakir miskin itu di hari raya Id. Karena hari raya Id ini kan hari raya kegembiraan, semua orang gembira, semua orang menikmati dan memiliki jiwa yang sangat gembira, dan kita harus sharing kegembiraan kita itu kepada fakir dan miskin yang secara umum mereka tidak memiliki kecukupan makanan di hari tersebut, sehingga kita dianjurkan untuk menggembirakan fakir miskin di hari raya Id supaya mereka tidak minta-minta di hari yang penuh gembira. Kita sharing kegembiraan kita itu melalui zakatul fitri kepada fakir miskin itu. Itu tujuan zakatul fitri. Nah, kemudian fungsi zakatul fitri, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, untuk mengubah keadaan mustahik menjadi muzaki. Ini yang perlu untuk dipikirkan. Bahwasanya pendistribusian zakat apapun, termasuk zakatul fitri, itu fungsinya orang yang menjadi mustahik, yang berhak menerima zakat, setelah diberikan zakat, itu berkembang statusnya dari mustahik menjadi muzaki, orang yang memberikan zakat. Nah, sehingga kalau fungsi zakat itu mengubah status mustahik menjadi muzaki, sehingga tidak mustahil zakatul fitri itu tidak hanya diprioritaskan di hari raya Id saja dan melupakan hari-hari berikutnya. Maksudnya apa? Jangan sampai zakatul fitri itu dihabiskan secara konsumtif di hari raya Id saja untuk memberikan makan orang miskin, tetapi melupakan masa depan orang-orang miskin ini pasca Id tadi. Sehingga dari sini muncul pemikiran bahwasanya zakatul fitri itu harus produktif dan diperdayakan sehingga bisa menghasilkan bisa menghasilkan sesuatu yang bisa mengcover kebutuhan orang fakir miskin, tidak hanya di hari raya Id tetapi di hari-hari berikutnya. Sehingga zakatul fitri juga dapat menjamin kehidupan sosial bagi mustahik, karena zakatul fitri dapat menghilangkan kesenjangan sosial di masyarakat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, untuk tercapainya tujuan, fungsi dan hikmah tersebut perlu adanya peningkatan dalam pengelolaan zakatul fitri. Seperti dengan cara mengembangkan dan memodalkan zakatul fitri dan pembaruan dalam pendistribusian. Nah, sehingga kalau kita lihat dasar dari pendistribusian zakatul fitri itu ada dua hadis, yaitu hadis Ibnu Abbas, sudah kita berulang-ulang sampaikan tadi, man ajjaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah. Ini menunjukkan zakat fitri itu menjadi zakat makbulah ketika ditunaikan sebelum sholat Id. Kemudian ada hadis dari Ibnu Umar, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri. Rasulullah itu memfardukan zakatul fitri, kemudian Rasul mengatakan aghnuhum fi hadzal yaum, yaitu cukupkanlah orang-orang miskin fi hadzal yaum, di dalam hari ini. Maksudnya hari Hari raya Id. Ini kan seolah-olah memprioritaskan pada hari raya Id itu bagaimana kita mengcover kebutuhan
orang-orang miskin supaya tidak meminta-minta. Nah, oleh sebab itu ada istilah atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kapan diwajibkan mengeluarkan dan mendistribusikan zakat fitri itu. Ada dua pandangan. Yang pertama pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Mereka berpendapat bahwasanya waktu wajib mengeluarkan zakat fitri itu merupakan kewajiban yang terbatas atau mudhoyak. Mudhoyak itu ya tadi batasannya sebelum sholat id. Berarti ini wajib mudhoyak, wajib yang terbatas tadi. Yaitu sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai sebelum dilaksanakan sholat id tadi. Karena jatuh temponya tadi idza gharabat syamsu akhir Ramadan, kemudian hadis Ibnu Abbas tadi man addaha qabla sholati fa ya zakatun maqbulah tadi. Ini pendapat jumhur ulama. Tetapi di sisi yang lain ada pendapat Hanafiyah atau pengikut Imam Abu Hanifah. Bahwasanya waktu diwajibkan mengeluarkan dan mendistribusikan zakat fitri itu merupakan wajib muasa atau wajib mutlak. Wajib muasa itu wajib yang tidak dibatasi waktunya atau tidak bersifat restriktif. Maksudnya apa? Kapanpun seseorang mukallaf mengeluarkan zakat fitri, maka berarti ia telah melaksanakan. Meskipun yang diprioritaskan di dalam mazhab Hanafiyah itu dianjurkan mengeluarkan sampai sebelum ia pergi ke tempat pelaksanaan sholat. Itu yang dianjurkan. Tetapi dalam pandangan mereka lebih fleksibel. Kapanpun itu bisa saja karena sifatnya ini wajib muasa, yaitu wajib yang lebih longgar, tidak wajib mudhoyak sebagaimana yang dipahami oleh jumhur ulama yaitu Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Nah, kemudian yang kedua, hadis tadi, aghnuhum fi hadzal yaum. Ini menunjukkan bahwasanya zakatul fitri itu diberikan kepada fakir miskin. Pada dasarnya untuk membuat mereka kecukupan pada hari raya Idul Fitri sehingga mereka tidak meminta-minta keliling kota gitu. Dan membuat mereka berkecukupan itu tidak harus diprioritaskan pada hari raya Id juga, tapi harus juga dipikirkan bagaimana nasib mereka pasca Id dan dipikirkan nasib mereka sepanjang tahun atau sepanjang hidupnya. Nah, oleh sebab itu pembagian zakat fitri sepanjang tahun atau bahkan seumur hidup ini menurut mazhab Hanafi tidak sekedar ditujukan oleh sabda atau sunnah qauliyah tersebut, tapi juga sunnah fi'liyah dalam pembayaran zakat. Dengan demikian hadis Nabi yang menyatakan bahwa zakat fitri yang ditunaikan setelah sholat id menjadi sedekah biasa karena tidak memberikan kecukupan pada orang miskin pada saat itu. Dan dalam pandangan mazhab Hanafi, membayar zakat fitri sebelum id bukan merupakan syarat sah, tetapi hanya mustahab. Tidak, karena tadi bersifat wajib muasa. Nah, oleh sebab itu dari sini Majelis Tarjih dalam Munas ke-31 di Gresik itu berpandangan bahwasanya zakatul fitri itu boleh dibagikan sepanjang tahun. Ya meskipun hari raya Id itu tetap diprioritaskan. Bahwasanya fakir miskin itu dicukupkan di hari raya Id tadi dari meminta-minta, kemudian yang lebih dari zakat yang ada itu boleh dimodalkan, diberdayakan sehingga menjadi usaha-usaha yang produktif dan hasilnya itu bisa digunakan untuk tadi memberikan donasi dan memberikan mengcover kebutuhan-kebutuhan fakir miskin sepanjang tahun. Ya, itu kalau misalnya zakatnya sangat besar dan di kota-kota besar. Tentu masalah ini ya Bapak Ibu sekalian harus melihat konteks daerahnya di mana kan gitu. Kemudian
Juga misalnya zakat fitri yang ada itu sudah bisa mengcover di hari raya Idul Fitri itu kebutuhan fakir dan miskin secara umum atau belum. Ya, tentu prosesnya semacam itu. Jangan sampai nanti karena saking semangatnya memodalkan zakatul fitri, ternyata diabaikan hak miskin di hari raya. Ya, tentu maksudnya bukan ini. Ini kan maksudnya ada skala prioritas tadi. Tetap di hari raya Id itu di cover kebutuhan fakir miskin, tetapi kalau ada dana yang lebih dari zakatul fitri itu bisa dikembangkan, diberdayakan melalui usaha-usaha produktif, kemudian hasilnya bisa digunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang miskin. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kajian kita hari ini.